Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengantar pendidikan akan membawa materi tentang hakikat manusia. Perkenalkan, nama saya Haris Arkan Raffi Fadlian, NIM-nya 2001050051. Oke, pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia dipelajari melalui berbagai pendekatan, common sense, ilmiah, filosofis, religi, dan berbagai sudut pandang juga. Biologi, sosiologi, antropobiologi, psikologi, dan politik. Dalam kehidupan yang real manusia, menunjukkan keberagaman dalam berbagai hal, baik tampilan fisiknya, strata sosialnya, kebiasaannya, bahkan sebagaimana dikemukakan di atas, pengetahuan tentang manusia pun beragam sesuai pendekatan dan sudut pandang dalam melakukan studinya. Berbagai kesamaan yang menjadi karakteristik esensial setiap manusia disebut dengan hakikat manusia. Sebab dengan karakteristik esensialnya, itulah manusia mempunyai martabat khusus sebagai manusia yang berbeda dari makhluk lainnya. Filsafat antropologi berupaya mengungkap konsep atau gagasan-gagasan tentang manusia. Di antaranya, yang pertama, mengungkap tentang asal-usul manusia, yang kedua adalah struktur metafisika manusia, yang ketiga adalah berbagai karakteristik dan eksistensi manusia. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang manusia yang memiliki karakteristik dan martabat khusus. Aspek-aspek manusia di antaranya antara lain berkenaan dengan asal-usulnya, struktur metafisikanya, serta karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia. Itu uraian tentang pengertian hakikat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Nuraini, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang hakikat manusia, dan di sini saya mendapatkan bagian tentang ragam hakikat manusia. Saya akan memaparkan poin nomor 2 dan nomor 3. Untuk poin nomor 2 yaitu manusia sebagai kesatuan badan dan ruh. Menurut Julian D. Lemaitre, salah seorang penganut aliran materialisme, bahwa esensi manusia itu adalah tubuh atau fisiknya. Sebab itu segala hal yang bersifat kejiwaan, spiritual atau rohaniah dipandang hanya sebagai resonansi dari berfungsinya badan atau organ tubuh. Tubuhlah yang mempengaruhi jiwa. Contohnya seperti ini, jika ada organ tubuh kita yang terluka, kita akan secara otomatis merasakan rasa sakit. Salah satu contohnya adalah seperti itu. Pandangan hubungan antara badan dan jiwa seperti itu dikenal sebagai epifenomenalisme yang diungkapkan oleh J.D. Butler pada tahun 1968. Sebagai kesatuan itu, manusia hidup dalam ruang dan waktu, sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai berbagai kebutuhan, insting, nafsu, serta mempunyai tujuan. Manusia juga mempunyai potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berpotensi untuk berbuat baik, potensi untuk mampu berpikir, potensi berperasaan, potensi berkehendak, dan memiliki potensi untuk berkarya. Adapun dalam eksistensinya, manusia memiliki aspek individualitas, sosialitas, moralitas, keberbudayaan, dan keberagaman. Saya berpindah ke nomor 3, yaitu manusia sebagai makhluk individu. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. Setiap manusia mempunyai perbedaan sehingga bersifat unik. Perbedaan ini baik berkenaan dengan postur tubuhnya, kemampuan berpikirnya, minat dan bakatnya, dunianya, serta cita-citanya. Setiap manusia mempunyai dunianya sendiri, tujuan hidupnya sendiri, dan cita-citanya sendiri. Masing-masing pun secara sadar akan menunjukkan eksistensinya
ingin menjadi dirinya sendiri, bebas berkarya, bebas bercita-cita, dan masing-masing dapat menunjukkan bahwa inilah kita, inilah aku di tengah-tengah segala sesuatu yang ada. Oke, mungkin materi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inendina Sarmila. Saya akan membacakan tentang ragam hakikat manusia. Ragam hakikat manusia. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Yang kelima, manusia sebagai makhluk berbudaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rifka Kirana, NIM 2001050055. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan manusia dengan makhluk lain. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Makhluk lain tidak memiliki akal seperti halnya manusia. Manusia juga memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Yang pertama yaitu kemampuan menyadari diri. Melalui kemampuan ini, manusia betul-betul mampu menyadari bahwa dirinya memiliki ciri yang khas atau karakteristik diri. Kemampuan ini membuat manusia mampu beradaptasi di lingkungannya, yaitu berupa lingkungan individu maupun lingkungan kelompok. Kemampuan ini juga membuat manusia mampu mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di dalam dirinya melalui pendidikan untuk mencapai kesempurnaan diri. Kemampuan menyadari diri ini yang membuat manusia mampu mengembangkan aspek sosialitas di luar dirinya sekaligus pengembangan aspek individualitas di dalam dirinya. Dan yang kedua yaitu kemampuan bereksistensi. Melalui kemampuan ini, manusia menyadari bahwa dirinya memang ada dan eksis dengan sebenarnya. Dalam hal ini, manusia punya kebebasan dalam keberadaannya. Berbeda dengan hewan di kandang atau tumbuhan di kebun yang ada tapi tidak menyadari keberadaannya, sehingga mereka hanya menjadi onderdil dari lingkungannya. Sementara itu, manusia mampu menjadi manajer bagi lingkungannya. Kemampuan ini juga perlu dibina melalui pendidikan. Manusia perlu diajarkan belajar dari pengalamannya agar mampu mengatasi masalah dalam hidupnya dan siap menyambut masa depannya. Perkenalkan, saya Danditya Firda Imanika, NIM 1701050028. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan manusia dan makhluk lain. Yang ketiga yaitu pemilikan kata hati. Yang dimaksud kata hati di sini adalah hati nurani. Kata hati yang melahirkan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang memiliki hati nurani atau kata hati pasti bisa menentukan mana hal yang baik dan mana yang buruk. Nah, kata hati ini sangat penting dimiliki oleh manusia sebab ini adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu moral dan aturan. Moral atau etika merupakan perbuatan yang merupakan wujud dari kata hati. Apabila seseorang mampu mewujudkan kata hati dengan baik, maka orang tersebut memiliki moral. Yang selanjutnya yaitu kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dimiliki oleh manusia. Entah itu bertanggung jawab kepada Tuhannya, dirinya sendiri atau makhluk atau manusia lain. Inilah 3 yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Nama saya Suharning Tias Arif Lestari, NIM 1727. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin ke-6 sampai ke-8. Yang pertama, rasa kebebasan atau kemerdekaan. Kebebasan di sini dimaksud dengan rasa bebas yang harus sesuai dengan kodrat manusia. Artinya, ada aturan-aturan yang tetap mengikat sehingga kebebasan ini tidak mengusik kebebasan manusia lainnya. Manusia bebas berbuat selama perbuatan itu tetap sesuai dengan moral maupun etika.
Yang kedua, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Di kehidupan manusia, hak dianggap sebagai kesenangan, sedangkan kewajiban dianggap sebagai beban. Manusia baru bisa mempunyai rasa kebebasan apabila telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara adil. Yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan bisa diartikan sebagai kumpulan dari rasa gembira, senang, dan nikmat yang dialami oleh manusia. Untuk mendapatkan kebahagiaan, seseorang harus berusaha dengan usaha-usaha yang berlandaskan norma-norma atau kaidah-kaidah yang ada. Selain itu juga, manusia harus menerima takdir yang diberikan oleh Tuhan, sehingga rasa menerima dan syukur akan mempengaruhi kemampuan manusia dalam menghayati kebahagiaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kami membuka sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.